Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di konten Garmis, Galeri Misteri. Seperti biasa, setiap malam Jumat saya akan mengupload video-video yang cukup menarik untuk ditonton dan cukup horor juga. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Aldi si mata kaca. Hei, Aldi ini adalah seorang musisi, terus juga performa dan penulis lagu. Keren kan? Karena di sini ada gitar nih. Ini sebagai identitas. Sebagai identitas dengan suasana. Cuman nggak ngomongin musik kan ini? Enggak tuh. Kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh Aldi. Karena yang masuk ke segmen Garmis ini adalah kawan-kawan saya yang menceritakan horor-horor yang dialami oleh semuanya lah. Dan pertama kali loh ini ngomongin yang horor-horor gitu. Soalnya biasanya kan kalau ditanya gimana musiknya atau apa kabar gitu. Iya. Jadi pertama kali ya. Khusus buat Wanda. Asik. Aldi. Yup. Jadi sebelum Aldi berbicara tentang pengalaman horor, jangan lupa buat teman-teman untuk dukung channel Galeri Garut dengan cara di subscribe, like, dan di share ya. Seperti biasa. Pengalaman horor yang dialami oleh Aldi itu adalah di salah satu rumah Aldi kan ya? Pastinya sih. Iya, itu pasti ya. Terus kan kita sempat ngobrol dulu nih tadi bahwa Aldi itu ada pengalaman horor di rumah lama Aldi yang sekarang menjadi sebuah studio ya, studio kecil-kecilan gitu ya, buat nge-record juga semuanya. Terus pengalaman di rumah keluarga Aldi yang baru ya. Iya. Itu gimana awalnya? Jadi emang keluarga tuh awalnya di rumah yang dulu gitu. Ya, yang sekarang jadi studio. Ya, cuman ya kan emang laki-laki selalu ingin menyendiri gitu ya, kayak pengen misah saja sama keluarga gitu, sama orang tua. Aku ingin berpetualang gitu. Kayak gitu. Jadi ya memutuskan untuk untuk sendiri gitu. Kayak sekarang kan keluarga udah punya rumah baru, terus rumah lama ketika mau dijual nggak ada yang mau beli, jadi ya udahlah daripada kosong terus nanti ada yang nyuri, ada yang ngejarah atau gimana gitu kan, jadi sekalian dijaga aja gitu. Kayak gitu. Nah, semasa kecil waktu masih di rumah itu yang sekarang jadi studio, pernah kayak waktu kecil kayak ada bayangan putih gitu, kayak kucing anggora gitulah bentuknya, karena waktu itu waktu kecil ya. Imajinasinya aja kayak kadi gitu, kamar mandi. Pas mau dipegang itu bayangan putih berubah jadi asap. Karena waktu kecil itu masih polos-polos gitu ya, polos-polos. Itu gitu. Umur berapa nih? Ingat gak? Kayaknya lagi nginjek TK deh. Oh, sekitar umur 5 tahun 6 tahun ya? Iya. Kurang lebih segitu. Jadi memang udah ingat itu kan? Iya. TK atau sebelum TK gitu kalau nggak salah gitu. Ya sekitaran itulah. Itu di rumah yang sekarang jadi studio? Iya. Terus apalagi yang diingat selama di rumah yang lama itu? Apalagi ya? Sebenarnya banyak sih, dan ada beberapa cerita yang kata mama nggak boleh diceritain karena terlalu semua anggota keluarga menyaksikan itu gitu. Dan katanya nggak boleh diceritain. Cuman kejadian yang sering berkali-kali kejadian tuh kayak kalau misalkan lagi tidur, kadang kerasa ada yang lagi ngusapin kepala padahal nggak ada siapa-siapa. Semenjak di rumah itu kan tadi kayak ada yang putih bayangan, terus dipegang juga tiba-tiba jadi asap. Terus ada yang ngusap-ngusap. Sebenarnya itu sosok-sosok apa sih? Pernah bilang nggak orang tua? Ya maksudnya itu rumah itu dulunya seperti ini ada nggak historinya? Enggak sih, enggak ada cerita itu sih. Dan nggak diceritain juga ada apa di rumah itu. Cuman paling mama pernah bercerita kayak ini rumah ada yang ngejaga, itu aja sih. Dan yang ngejaga. Ya, dan emang ininya kan emang semua rumah pasti ada penunggunya kan, penjaganya juga kan. Cuman balik lagi ke si penghuninya, apakah penghuni itu baik atau tidak, kayaknya gitu sih. Cuman kebetulan
Mama lebih mendalami lah gitu kayak gitu. Jadi Mama kurang lebihnya tahu lah, jadi agak sedikit diceritain, cuman kayak mungkin masih kayak believe it or not gitu, kayak percaya nggak percaya. Kayak gitu. Tapi secara pernah mengalami lah beberapa kali, tapi masih kayak ini beneran gak sih gitu kayak gitu. Kayak pernah waktu SD gitu kan, tidur di rumah Mama, terus si pintunya kan langsung menghadap ruang tamu. Kan kayak setengah sadar setengah enggak kan kadang kalau misalkan bangun tidur tuh. Itu berarti tidur Aldi tuh di posisi di ruang tamu? Di kamar. Di kamar Mama, kayak ketiduran gitu kan. Nah pas bangun yang setengah sadar itu, ada bayangan hitam kayak adik kakak gitu, yang kakaknya cowok agak-agak gendut, terus yang cewek agak-agak pendek gitu, adiknya kayaknya gitu ya, kayak adik kakak gitu kedekatannya gitu ya. Matanya merah. Berarti gitu. 2 sosok. 2. Terus tidur lagi dong. Karena ya mungkin waktu itu mikirnya itu mah kayaknya tamu gitu. Tapi nyepir aku tamu aja panono burung gitu kan. Nah udah gitu pas bangun untuk kedua kalinya, yang agak-agak sadar sedikit, ada bayangan hitam lagi tapi gede, cuma 1 orang. Tapi kalau ini ada kayak nengoknya dulu, nengok baru kelihatan matanya merah nusuk gitu. Lihatnya itu sangat dekat banget berarti. Pas udah sadar mau lihat lagi, hilang. Itu saya sambil ngebayangin loh, karena kan saya tahu rumah Aldi yang lama kan ya, posisinya. Terus sambil ngebayangin barusan ngeri juga dengan posisi rumah sekarang ya. Karena kan kosong kan ya sekarang, ya bisa dibilang kosong lah ya, karena Aldi kan sendiri, karena kan keluarga pindah ke rumah yang baru. Terus saya ngebayangin posisinya, memang kan saya tahu betul kan, di sini ruang tamu, ini ada kamar, terus ke sini dapur, ini kan ke atas gitu. Ini barusan ngebayangin, anjing aing sih karena mulai kerasa pisan. Tapi mungkin buat orang-orang yang datang ke rumah itu dengan niat yang baik gitu ya, kayaknya nggak akan ngejahilin gitu. Soalnya dulu waktu pas balik lagi ke rumah itu buat pakai rekaman karena waktu itu udah jadi studio berarti ya? Ya udah jadi studio. Kan ada temen tuh, namanya si Ajis kalau misalkan nonton nggak pasti bakal inget. Dia tuh jahil-jahilnya tuh kayak sompral gitu kan, bawa hantu gitu. Terus dia teh kalau nggak salah sempet play lagu Neng Serwengi gitu kalau nggak salah, atau apa gitu, atau lagu musik horor Thailand. Kalau nggak salah waktu itu kan borangannya berodak teh waktu itu teh. Nah ketika dia udah puas dengan kejahilannya, turun ke bawah buat ya gitulah, buat siap-siap pergi. Di ini kan ada bayangan hitam yang menghampiri dia. Itu posisinya di dalam? Dia udah di bawah. Oh udah mau keluar berarti? Ya yang sekarang, yang dulu ruang tamu sekarang jadi parkiran, tempat nyimpan motor. Nah pas nunggu dia mau lagi siap-siap gitu, terus ada yang nongol bayangan di pintu itu. Di pintu kamar berarti? Yang dulu Aldi pernah. Iya. Langsung dong diburu turun, diburu besoknya baru mulai cerita kayak gitu. Dia nggak langsung cerita pada waktu itu? Enggak. Saking takutnya. Jadi besoknya cerita kayak gitu ya. Aku sih cuman ketawa aja sih, karena kan lu niatnya kayak gitu sih. Coba kalau lu nggak bertingkah gitu, nggak akan ngeganggu gitu loh, kayak gitu. Balik lagi ke diri sendiri ya. Gitu sih sebenarnya. Mungkin semua tempat juga kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Nah kalau misalkan di rumah baru yang sebelum Aldi pindah ke rumah yang baru, itu ada kisah-kisah horor nggak? Ada sih, cuman kalau itu agak-agak ekstrim ya. Kayak langsung kan di rumah itu di depannya ada pohon jambu ya. Kecil berarti? Nggak terlalu kecil, sedang dah. Cuman rimbun kan ya? Tiap malam, emang kalau misalkan waktu itu kan emang pas balik dari Bandung kan izin gitu ke orang tua,
pengen di rumah baru gitu, pengen di rumah baru sendirian gitu atau sama teman-teman gitu buat ngerjain apalah gitu, kayak bikin konten atau apa gitu. Udah diizinin kan tidur di sana nih. Setiap malam emang nggak dikasih apa ya, mungkin karena baru kayaknya ya, nggak dikasih tenang gitu tiap malam kalau tidur ya. Terus terkadang suka ada geruduk naon ieu kayak gitu kan. Terus gelapnya tuh aneh gitu. Mungkin karena belum syukuran, karena rumahnya masih baru banget gitu ya. Terus ini kesaksian banget sama teman-teman juga waktu nginep, ada suara si mbak-mbak itu loh, mbak-mbak yang baju putih. Iya. Rambut Suara wanita lah ya. Ketawa-ketawa. Kiki. Terus ya. Itu posisinya di mana itu? Itu Kedengaran yang di luar atau di dalam? Sebenarnya kedengeran nggak tahu sih, kayaknya ini ekspektasi Adi aja. kita feelnya waktu itu kayaknya di luar nih suaranya, tapi sekeras ini gitu. Kayak gitu, kayak di sini gitu. Aduh, sari yuk. Terus setelah Aldi pindah di rumah baru, nah kan rumah baru itu kan diisi nih sama keluarga. Iya. Nah, Aldi kan pindah lagi ke studio. Iya. Maksudnya ke rumah yang lama. Sekarang jadi studio. Itu keluarga pindah ke rumah baru pas aku berangkat lagi ke Bandung. Oh, ke Bandung dulu. Ke Bandung lagi untuk kedua kalinya. Karena ada urusan apa ya? Di musik juga. Enggak sih, disuruh kerja. Gitu lah. Nah, 3 bulan gak kuat, balik lagi ke Garut. Nah, udah gitu sempet tinggal bareng sama keluarga di rumah baru. Udah gitu pengen main musik lagi, balik lagi ke rumah lama. Yang udah kosong lama juga. Enggak terlalu lama. 1 tahun kurang deh. Ya, lumayan lah kosong. Ya, lumayan lah. Cuman barang-barang masih ada di sana gitu kan. Nah, dengan alasan itu nggak ada yang jaga. Di sana rawan nih, gitu kayak gitu. Kalau pengen sendiri aja ya. Sebenarnya pengen sendiri, pengen apa ya? Soalnya kalau misalkan bikin konten atau bikin musik, bikin lagu enaknya sendiri ya. Kayak gitu. Terus biar apa ya? Biar ada. Kalau misalkan band ada base camp lah gitu. Itu Aldi. Nah, ketika di rumah yang lama sampai sekarang nih, kan sekarang masih di situ kan Aldi ya. Sering nggak? Atau misalkan ada nggak kejadian-kejadian yang dialami nih sampai sekarang nih? Kadang suka ada kayak suara yang menyerupai mama yang manggil-manggil Reva kan, kalau di rumah dipanggilnya Reva, kalau di teman-teman Aldi. Nah, kalau di kayak ada suara mama gitu kok, kayak manggil Reva gitu di bawah. Udah. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Kayak menggoda kayaknya ya. Udah bersahabat gitu ya. Ya kayaknya. Mungkin ya. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak punya niat jahat ke rumah itu, dijailin. Kayak gitu. Karena itu udah ada kejadian seperti itu ya. Iya, si Ajis Tea yang tadi diceritain. Terus ya ada beberapa orang yang gini kan, di studio kan itu pasti Adi kan sering bawa teman-teman nih. Kira-kira teman-teman pernah bercerita nggak? Pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah lihat kakek-kakek. Padahal ada kakek-kakek. Ada. Itu siapa itu? Nggak tahu. Nggak, maksudnya yang lihatnya. Oh, ada teman. Itu posisinya lagi apa? Pas temen lagi cerita ke Aldi itu. Kita lagi having fun sih sebenarnya di rumah itu. Cuman kayak gitu kan, beraninya besoknya kalau ketemu di kafe di luar gitu, baru cerita atau ketemu gitu kebetulan. Itu gimana ceritanya? Ya katanya pas mau masuk ke WC katanya ada kakek-kakek. Nggak tahu kakek-kakek atau nenek-nenek gitu. Katanya gitu. Pas mau masuk ke rumah Aldi. Pas sudah di dalam. Jadi lihatnya di dalam. Nggak di luar. Pas dia udah pulang pun ke arah rumahnya dia masih ngikutin katanya. Entah ada niatan apa nih orang ini gitu, sampai dia ngikutin gitu. Kayak gitu. Sebenarnya yang di rumah lama tuh yang jadi studio sekarang tuh baik-baik sebenarnya, cuman menjaga aja gitu loh. Kayak gitu. Soalnya ketika saya ke rumah Aldi kan itu kan masuk ke gang kan ya. Iya. Kehampit banyak bangunan. Pas kita masuk, kalau misalkan kayak malam kayak gini,
Kayaknya sih nggak berani buat sendiri. Dan emang di bawah kan emang sering dimatiin lampunya. Iya, memang gelap banget. Agak-agak serem sih memang sih. Cuman kalau buat aku pribadi nyaman sih. Iya, karena kan udah biasa di sana. Iya. Mungkin kalau misalkan teman-teman penasaran, ada tuh sempat sama Rona Suara dijadiin tempat syuting video klip single terakhir Di rumah. Iya. Mungkin ada apa lagi tuh buat teman-teman yang bisa lihat, mungkin kalian bisa lihat deh ada apa gitu di itu. Karena kan semua ruangan itu kan di-shoot kan ya. Ya maksudnya sebagian lah. Ya. Biar bisa ngebayangin itu kan masuk gang juga. Kayak gitu. Oke, Di. Mungkin untuk cerita pengalaman pribadi dari Aldi itu cukup bisa menghibur ya buat teman-teman tentang pengalaman horor. Untuk pengalaman horor di Garmis ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Aldi sudah hadir di Galeri Garut di segmen Garmis Galeri Misteri. Bye.